Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat selalu. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang gaya kolom, yaitu gaya yang terjadi apabila ada dua muatan saling berdekatan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke medan listrik. Nah, apa sih medan listrik itu? Nah, medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada dua muatan. Muatan besar, Q kuning, Q besar, dan muatan uji. Nah, apabila benda uji bermuatan listrik Q kecil ini, Q kecil, diletakkan di dekat muatan listrik Q, maka dapat dikatakan muatan ini akan mendapat gaya. Nah, karena dia mendapat gaya, maka dapat dikatakan benda uji berada di dalam medan listrik bermuatan Q ini. Nah, semakin jauh muatan uji atau benda itu dari muatan listrik, maka kuat medan listriknya atau gaya yang diterima itu akan semakin kecil. Dikatakan kuat medan listriknya juga semakin kecil. Jadi semakin jauh semakin kecil. Nah, terus medan listrik itu tidak kelihatan, tetapi bisa digambarkan. Jadi walaupun tidak kelihatan, tapi bisa digambarkan. Nah, untuk menggambarkan medan listrik, itu digunakan garis-garis gaya listrik. Nah, untuk garis-garis gaya listrik ini sudah disepakati bahwa untuk muatan positif, arah garis gayanya itu meninggalkan muatan atau keluar dari muatan tersebut. Sedangkan untuk muatan negatif, arah garis gayanya itu menuju muatan atau masuk ke muatan. Ini harus dipahami. Ini sudah disepakati di seluruh dunia. Nah, terus bagaimana jika ada dua muatan kita dekatkan? Bagaimana pola garis gayanya? Nah, kalau ada dua muatan misalkan tidak sejenis, maka pola garis gaya yang ditimbulkan adalah seperti ini. Kamu lihat ini muatan positif, maka garis gayanya akan keluar dari muatan positif dan menuju ke muatan negatif. Ini. Kalau muatannya sejenis, kita tahu kalau muatan sejenis kemarin gayanya adalah tolak-menolak, maka pola garis gayanya adalah seperti ini. Terlihat karena sama-sama positif, maka arahnya keluar dari muatan tersebut. Kalau sama-sama negatif, hampir sama dengan positif, hanya arahnya menuju ke muatan tersebut. Nah, kalau bentuknya lempeng seperti ini, maka tentu medan listriknya arahnya dari positif menuju negatif. Nah, itulah pola garis gaya kalau ada dua buah muatan. Nah, terus bagaimana besarnya? Besar medan listrik. Nah, besar medan listrik itu diistilahkan dengan kuat medan listrik. Nah, untuk mempelajari kuat medan listrik, kita flashback lagi ke yang tadi ada dua buah muatan, yaitu muatan listrik dan muatan uji. Nah, benda bermuatan Q ini didekatkan dengan benda uji bermuatan Q kecil, berjarak R, ini jaraknya R. Besar kuat medan listrik di titik muatan uji itu adalah sama dengan gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan ini, gaya kulumnya, ya, dibagi muatan uji. Nah, kalau kita rumuskan itu seperti ini. Kita tahu kuat medan itu disimbolkan dengan huruf E. Gaya kemarin hurufnya F besar. Dibagi muatan uji Q kecil tadi. Sehingga rumusnya E sama dengan, kita tahu besar gaya kolom adalah K Q1 atau Q besar dan Q kecil per R kuadrat ini besar gaya kolom dibagi Q.
Sehingga Q kecil ini bisa dicoret, maka kuat medan listriknya adalah K Q besar dibagi R kuadrat. Nah, ini keterangannya E itu medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, Q tetap muatan, ini muatan sumber, Coulomb, Q kecil tadi muatan uji, sama Coulomb, R adalah radius atau jarak, satuannya meter, dan F gaya yang satuannya Newton. Itulah besar kuat medan listrik. Nah, sekarang kita pelajari induksi listrik. Apa sih induksi listrik itu? Nah, perhatikan ini. Ini ada benda netral. Bagaimana benda netral itu kalau didekatkan dengan benda bermuatan? Misalkan muatan positif. Tentu karena ini muatan positif, maka muatan negatif dari benda tadi akan mendekati muatan yang mendekat tadi. Akibatnya ada pemisahan muatan positif dan negatif. Nah, pemisahan muatan listrik positif dan negatif pada benda, jika didekati benda bermuatan, itulah yang disebut dengan induksi listrik. Jadi, induksi listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Inilah induksi listrik. Nah, terus bagaimana mendapatkan muatan listrik negatif dengan cara induksi tadi? Ya gampang seperti tadi, misalkan benda netral, kita dekatkan dengan benda bermuatan positif. Maka yang terjadi induksi di sini, negatifnya mendekat benda sehingga terpisah. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan tanah atau bumi, maka elektron dari bumi akan mengalir menuju benda untuk menetralkan yang ditinggalkan tadi. Akibatnya apa? Kalau muatan ini dijauhkan, maka benda menjadi bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Itu. Nah, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif, maka benda ini akan bermuatan negatif. Sebaliknya juga gitu. Kalau benda netral didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka yang negatif akan ditolak. Kalau dihubungkan ke bumi, maka elektronnya akan mengalir menuju bumi. Akibatnya apa? Kalau ini dijauhkan, bendanya dijauhkan, maka yang terjadi benda ini akan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Nah, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan bermuatan positif. Kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Itulah. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan benda bermuatan negatif dengan menyentuhkan. Jadi tidak diinduksi tapi disentuhkan. Seperti ini tadi. Kalau ini disentuhkan ada benda netral, disentuhkan dengan benda bermuatan negatif, maka yang terjadi elektron dari benda akan tertolak. Sehingga akibatnya elektronnya mengalir ke sini. Akibatnya bendanya menjadi kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron, benda bermuatan negatif. Itu. Jadi benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan bermuatan negatif. Bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan positif? Maka pasti benda tersebut, netral tersebut akan bermuatan positif. Nah, penjelasannya silakan didiskusikan dengan teman-temanmu. Nah, sekarang kita mempelajari alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik. Alat tersebut namanya elektroskop. Nah, elektroskop ini bentuk aslinya. Kalau dibuat sketsa itu seperti ini, bahkan ada kepala, ada konduktor badannya, dan ada daun. Daun ini lembaran tipis. Nah, ini ada diletakkan di kaca supaya tidak ada pengaruhnya dari lingkungan kecil. Gitu. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerja dari elektroskop? Nah, kita tahu kalau elektroskop netral, daunnya itu akan menutup. Nah, kalau elektroskop ini bermuatan, maka indikasinya daun ini pasti membuka.
Kalau bermuatan positif ya seperti ini, kalau bermuatan negatif seperti yang sebelah kanan ini. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana sih muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Nah, kita tahu ini ada elektroskop, ini netral ya karena daunnya menutup. Kalau kita dekatkan dengan kaca yang digosok dengan kain sutra, tentu bermuatan positif, maka yang terjadi elektron dari daun ini akan terkumpul di kepalanya. Karena elektron dari daun ini sudah menuju kepala, dia menjadi bermuatan positif. Nah, karena bermuatan positif, kita tahu ini daun lembaran tipis, maka terjadi gaya tolak-menolak, sehingga akan membuka, daunnya akan mekar. Berarti elektroskop ini benda yang mendekati ini bermuatan. Nah, kalau misalkan ini kita pegang dengan tangan, nah maka elektron dari bumi melalui tubuh kita, tangan itu akan menuju ke daun elektroskop. Akibatnya apa? Daunnya menjadi netral lagi sehingga menutup. Nah, kalau ini kita lepas, tentu muatan negatif dari elektroskop akan menyebar lagi. Akibatnya apa? Daun membuka lagi kalau kita melepas. Akibatnya elektroskop menjadi bermuatan negatif. Ya. Nah, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang digunakan untuk menginduksi. Kita tahu yang digunakan tadi adalah positif, maka akibatnya akan berubah menjadi negatif. Nah, sekarang kita mempelajari ini kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tahu petir? Nah, kenapa kalau rumah kok bisa sampai kesambar petir? Nah, perhatikan ini. Awan yang sudah bermuatan negatif, kalau mendekati suatu rumah, maka akan terjadi lompatan elektron dari awan menuju ke bumi melalui rumah. Akibatnya apa? Karena tidak ada penangkal petir, rumah memiliki hambatan yang besar. Akibatnya rumah menjadi rusak ketika dilewati elektron jumlahnya yang sangat besar. Karena jumlahnya sangat besar, biasanya disertai dengan ledakan yang kuat. Tapi kalau rumah tersebut mempunyai penangkal petir, nah seperti ini ada penangkal petir. Nah, penangkal petir itu ada konduktor, kemudian dimasukkan ke bumi, ke tanah. Ini kamu lihat ini. Nah, kalau ada awan yang lewat, maka akan segera terinduksi ini, sehingga elektron dari awan akan menuju ke tanah melalui jalur yang sudah disediakan tadi. Akibatnya aman. Nah, kamu lihat ini, elektron dari awan akan menuju ke tanah melalui jalur yang sudah disediakan. Kemudian ini akan netral lagi karena elektron dari bumi itu jumlahnya tak terhingga, awannya bisa bergerak lagi sehingga aman. Nah, itu ya. Itulah tentang prinsip kerja penangkal petir. Nah, keterangannya itu ini, ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan sehingga atap menjadi bermuatan positif, maka muatan negatif dari awan akan mengalir ke bumi melalui penangkal petir yang sudah disiapkan tadi. Karena penangkal petir sebagai bahan yang konduktor yang baik, tentu bisa lewat dengan aman sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Kalau ada penangkal petirnya itu hambatannya besar, bukan konduktor tapi termasuk isolator, akibatnya akan rusak. Nah, itulah prinsip kerja penangkal petir. Ini adalah kejadian sehari-hari yang ada hubungannya dengan listrik. Terima kasih, semoga kalian dapat belajar dengan baik. Silakan diulang-ulang lagi melihatnya.